smooth ya. Mulus banget, iya. Akhirnya ya, openingnya bisa berjalan dengan mulus. Iya. Ini nggak jauhan gitu, sih ya. Sok simpen heula itunya ya. Aduh, iya. Sengaja sekarang bantalnya kalah kecil kan, supaya. Iya, kemarin bantalnya besar. Pak belit kamari, ampun. Yulungkeun ka mana, bantal ka mana, Sekarang betul kan ka enak, mana. sekarang itu kan pas gitu. Iya, nanggeul ya tanahnya, nanggeul. Menutup aib kata Kang siapa kemarin? Kang Kang. Hari itu, iya, luar biasa kemarin ya guys. Kita mendapatkan informasi yang sangat mengedukasi kita ya tentang bagaimana sih anak-anak yang membutuhkan berkebutuhan khusus. Dan ternyata kita kemarin mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, Cuk. Nah, gimana? Ini nih, saya curhat lagi, curhat lagi, Cuk. Tong sampah. Gimana Kang? Ada anak ya yang anak teman saya sih, orang tuanya lah, orang tuanya itu curhat kepada saya, katanya anaknya ingin belajar musik klasik. Musik klasik, ya, musik klasik. Bentuknya apakah gitar atau piano saya juga nggak tahu ya, cuma katanya anaknya tertarik untuk mempelajari musik klasik. Saya bingung, bingungnya kenapa? Bingungnya bagus sih kalau misalnya anak tersebut ada keinginan untuk belajar musik klasik. Cuma pertanyaan selanjutnya dari si orang tua tersebut, pertanyaannya apa nih? Kira-kira ada hubungan yang positif enggak katanya? Nanti hasilnya bisa berdampak enggak ke anak saya kalau anak saya belajar musik klasik katanya? Tapi yang paling pasti kan musik itu amat sangat berpengaruh sekali sih dalam membangun mental saya pribadi ya. Mungkin Akang juga ya dulu kan sering musikalisasi puisi semacam itu, mental kan terbangun juga kan? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kenapa agak sedikit membangunkan gitu ya ininya ya. Kebetulan hari ini kita membahas tema tentang bagaimana musik bisa membangun mentalitas seorang anak, terutama yang anak berkebutuhan khusus. Seperti itu kan. Jadi ternyata setelah saya baca-baca gitu ya kan, ternyata musik itu bisa membangun bagaimana anak bisa bersikap menjadi lebih baik lagi. Tapi mungkin untuk lebih spesifiknya ya, kita membutuhkan narasumber atau kebetulan teman saya hari ini mau kesini juga. Beliau akan menceritakan tentang bagaimana sih musik itu bisa mempengaruhi seorang anak. Ada lagi. Ada apa nih? Curiga ini ternyata. Saya kan memang buana. Makanya Akang kan kemarin tanya kok Ece jadi kos gini. Ya disaprak saya pergi dari kekayangan kayak tapa berata. Akang yang membutuhkan itu kekayangan bertemu dengan mini peri. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa nanti sebagai masukan saya juga kepada saya. Betul sekali. Dan juga mungkin juga masukan untuk para orang tua dan juga mungkin anak-anak muda yang bagaimana mencari kegiatan yang positif yang bisa membangun mental mereka atau bisa membangun percaya diri mereka. Kepercayaan diri ya. Itu kan. Oke. Atau mungkin saya telepon dulu Kang. Tapi sih udah janjian sih Kang. Sebentar mengangkatnya gimana ya? Tita dulu. Oke, saya telepon dulu ya. Assalamualaikum. Tapi ini agak sedikit beliau itu sangat sikapnya itu sangat lembut banget gitu. Jadi saya harus agak sedikit menjaga sikap ya. Assalamualaikum Kang. Itu sudah lembut ini? Udah lembut. Ganti dulu ya. Tutup berapa? Sudah lembut ya Cik. Assalamualaikum Kang. Iya Kang. Kang udah di mana? Kang udah sampai? Udah ada di pintu gerbang kemerdekaan. Iya. Tunggu dulu ya. Iya, kebetulan di sini ada Kang Hadi. Iya, Akang bersama. Iya, saya kan tadi nyuruh Kang Dadang juga buat ngejemput
Kang. Kebetulan Ujo hari ini gak dateng, jadi nanti Kang Adi ke depannya. Dulu. Iya. Ciao Bella, bye. Sehat ya. Udah di depan. Sebentar saya matiin. Aduh. Begitu. Gimana? Kang, tolong dong jemput dulu. Sudah ada di depan. Sudah di depan. Saya kan sudah terpatri di sini. Gitu. Namanya siapa namanya? Nanti saya tanya kan. Ya Allah, Kang Trisna. Masya Allah. Oh, Kang Trisna. Mohon. Oh, kalau nama itu Sudah. Semua orang sudah mengenalnya lah kalau nama Kang Trisna. Iya, betul sekali. Kebetulan hari ini Kang Nanda menjemputnya juga. Kang Nanda juga ada. Kang Nanda ada juga. Jadi nanti lagi nungguin kan punten kan di depan. Saya tunggu dulu ya sih ya. Ya, Ini gimana? 10 jam bawanya lah. Bisa menjadi terapi yang bagus sekali maksudnya Kang. Saya juga pribadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga atau para orang tua yang ada di rumah atau anak muda yang kalau ngedengerin musik itu kayak ngebuat jauh pandangan gitu. Mungkin itu bisa seperti itu ya Kang ya? Ya, bisa lebih. Yang jelasnya lebih tenang ya. Ya, musik kan banyak macamnya. Mungkin ada salah satunya yang bisa bikin tenang. Rata-rata orang pengen dengerin musik tuh biar lebih tenang. Terapi ya Kang ya. Terapi ya. Musik itu terapi. Nah kebetulan kata Kang Hadi ini tong sampahnya mama-mama. Jadi beliau itu Tempat curhat kan. tempat curhat gitu. Ya tadi Kang Diko mau menanyakan sesuatu juga ya ke Kang Trisna Ya. tentang curhatan-curhatan Oh, iya. para orang tua ya. sih, gitu. Gimana Kang? Jadi gini, ada orang tua yang curhat ke saya Kang, anaknya ingin belajar musik klasik kan. Nah, terus orang tua tersebut menanyakan lagi pada saya, kira-kira manfaatnya ada nggak buat anak tersebut? Ya kalau saya kan menjawabnya ya pasti ada manfaatnya lah. Kalau misalnya ada anak yang mau untuk belajar musik klasik ya Ci ya. Cuma kalau pengaruhnya terhadap anak dilihat dari segi ilmiah saya kurang paham gitu kan. Nah, kira-kira itu gimana kan? Yang akan rasakan lah. Kalau saya bukan ilmuwan ya, kurang secara ilmiah kurang ngerti. Ya tapi pengalaman gitu. Pengalaman, ya. Kalau belajar musik gitu, musik apapun ya, klasik apapun ya, bukan sekadar ya kebetulan saya ngajarnya musik klasik, gitar klasik. Yang jelas tuh harus dituntut disiplin, Disiplin. rutin latihan. Disiplin. Nggak mungkin ya bisa main dengan bagus nggak latihan gitu. Latihan yang terus rutin gitu. Terus juga yang disiplin itu pasti dibutuhkan kesabaran. Harus sabar ya. Di zaman yang semua serba instan kayaknya bagus banget gitu ya belajar musik. Semua sekarang kan bisa tiba-tiba muncul gitu. Iya. Belajar musik tuh nggak Bisa Nggak kayak gitu bisa, proses. ya. Terus Harus kebetulan proses. akan juga pernah bilang ke saya tuh bahwa dari 100% itu sebetulnya bakat itu hanya 25%. bahkan katanya 1%. Ya, gitu ya. 1%. Iya, sisanya adalah proses itu ya. Proses. Mhm. Proses. Dan nyambung sama yang kemarin Kang, yang kita bicara dengan Kang Ari itu bahwa segala hal yang berhubungan dengan perkembangan manusia ya, terutama anak, mungkin itu kembali lagi ke proses dan gitu ya. Proses. Sama juga ya untuk gitar juga main Dan gitar. kalau musik itu kan repetitif ya, pengulangan. Mhm. Sesuatu yang diulang-ulang gitu. Itu kan ya itu kesabaran, disiplin gitu. Nggak mungkin nggak akan bisa gitu. Kalau nggak dengan melalui proses itu. Dan yang paling pasti sih justru proses itu akhirnya kadangnya kayak gini suka terpaksa gitu ya anak itu ya, aduh nggak suka gini, tapi lama-lama kayak menikmati ya. Kayak ponakan saya awalnya kan dia itu kayak ogah-ogahan gitu, tapi pada akhirnya dia sangat menikmati. Dan saya juga ingat ya dulu Akang pernah meminjamkan saya sebuah buku tentang, jadi Kang Trisna ini banyak sekali referensi bukunya Kang tentang bagaimana sih mengembangkan anak, terutama anak-anak yang kayak memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi gimana itu Kang ceritakan? Ada salah satu buku bagus dari Dr. Suzuki, Nature by Love, merawat dengan cinta. Ya, ada salah satu kasus di buku itu, ada orang tua yang datang dengan anaknya
mau belajar biola gitu. Anaknya tuh lumpuh sebelah, matanya juling, Lumpuh sebelah. lumpuh ya. Jadi megang bow itu buat main biola. Ya. Itu nggak bisa. Jadi pegang jatuh, Pegang. jatuh terus ya kebayang kan gitu. Iya, iya. Terus mungkin ribuan kali gitu belajar cuma megang aja. Oh. Mau belajar muter. Iya, cuma belajar. Dan itu pun sampai pada saat mentok gitu. Si gurunya tuh merasa putus asa dengan tidak ada harapan gitu. Iya. Anak itu bisa main biola dengan baik gitu. Sampai akhirnya guru itu berkonsultasi ke dokter Suzuki itu gitu. Sampai akhirnya proses belajar itu diteruskan gitu dengan komitmen gitu, dengan harus ya syaratnya harus sabar juga gitu. Selain muridnya juga gurunya harus sabar, orang tuanya harus sabar. Ada 3 pihak gitu yang harus kerjasama gitu. Guru, orang tua, sama murid. Iya. Kalau salah satu tidak terlibat, itu enggak kan? Oh. Jadi ketika si anak tersebut ada kesulitan motoriknya mungkin ya. Iya, motoriknya. Motoriknya ada kesulitan, dia berkonsultasi dengan Dokter Suzuki. Profesor Iya, Suzuki ya. Dan kemudian diberi saran harus semuanya terlibat mungkin Iya, ya dalam iya. proses itu, orang tua, guru dan si siswa siswa, tersebut. Oh. Ya akhirnya proses belajar itu diteruskan sampai akhirnya anak itu bisa main biola dan konser. Keren banget ya, luar biasa. Jadi intinya mah ketika kita memilihkan sebuah kegiatan yang positif untuk anak, jangan hanya asal udah yang penting mah ada kegiatan gitu anak itu. Tapi kita sebagai orang tua juga harus bertanggung jawab ya kan, mungkin seperti Berperan itu. aktif mungkin Berperan aja ya. aktif, Berperan aktif seperti gitu ya. itu. Karena justru apa sih yang kerasa sama saya, karena kan saya seneng banget yang namanya main gitar ya Kang. Meskipun saya memiliki keterbatasan fisik juga kan, akan tahu gitu. Tangan saya tidak sempurna. Dan tapi karena waktu itu saya senang sekali mendengarkan kakak saya si Anu itu yang main gitar luar biasa banget. Menurut saya tuh nyentuh banget hati saya gitu Kang. Tapi saya tangan saya tidak sempurna gitu. Tapi bagaimana caranya gitu? Akhirnya saya main gombrang, akhirnya bisa juga karena proses itu dan ada rasa keinginan dari dalam diri sendiri gitu. Makanya saya menanamkan ke anak saya sekarang untuk segala sesuatu tuh kayak ayo ada musiknya gitu biar senang aja gitu. Jadi ada proses apa ya istilahnya menikmati juga ya. Menikmati. Dalam hal bermain musik. Gitu. Jadi musik juga mungkin sebagai terapi ya Kang ya. Iya, jadi kalau menurut saya pribadi, yang penting itu anak menikmati gitu. Menikmati ya. Menikmati. Kalau menurut Dr. Suzuki itu kemampuan teknis itu nomor 2. Oh. Yang paling penting itu kepribadian anak. Dia tumbuh dengan rasa percaya diri. Iya itu sih yang Dengan ya itu masalah anak sekarang kan dibully sama teman-temannya. Gitu. Itu bikin. Ya luar biasa sekali, menarik sekali ya Kang ya. Anda kenapa? Selak. Ambeien. Selak. Minta apa? Pasti minta minum ya? Atau minta pulang? Apa aja lah cuy. Sebentar, ini kebetulan saya itu asistennya banyak Kang. Maklum saya itu kan dari Kayangan. Kemarin Ujo Kemana Ujo? lagi kuliah di Oh, kuliah USI. lagi dia. Kuliah lagi mengambil magister. Magister? Luar biasa ya. Saya panggil dulu sebentar. Hei Cha, sayang Cha, hei Cha. Lagi cuy, asistennya cuy. Banyak dong, ribuan. Nanti besok kuliah lagi dia. Kayaknya kuliah deh. Kuliah Jumat. Bener ya. Sebentar. Minum dulu. Ini adalah minuman jahe perasan dari Gunung Kelut. Terima kasih. Jahe. Ya. Sama-sama. Ica. Ica agak pemalu kan? Ayo Kang. Di Kang di. Makasih ya Ica sayang. Ica ini agak pemalu. Kita minum dulu ya. Ditampi, bahasa Indonesia ditampi apa ya? Diterima. Asal jangan terima iman Islamnya aja ya. Dinikmati.
Berarti dalam proses pembelajaran itu apapun mungkin ya, pendekatannya atau metodenya, misalnya melalui musik klasik misalnya, tetap saja anak akan dituntut kedisiplinannya mungkin ya, kemudian kesabaran juga guru dan orang tua juga ya, mungkin itu. Ternyata benar-benar harus disiapkan kan. betul memang harus disiapkan. Kita juga sebagai orang tua mungkin ya. Dan saya juga kebetulan kan untuk Kakang ini saya udah berbincang dengan udah berkonsultasi dengan Kang Trisna. Saya tuh mau meleskan Kakang juga. Iya. Tapi bukan saya yang meminta, justru anaknya karena Anaknya. melihat saya main gitar. Jadi dia itu suka banget nyanyi sama main gitar. Kayak yang pengen gitu. Setelah saya konsultasi dengan Kang Trisna, terus Kang Trisna juga menjelaskan ke saya, nah sekarang boleh gak Kang, ini menjelaskan anak sebesar Kakang gini, sebesar anak saya itu gimana Kang, itu treatmentnya atau gimana? Ini dulu deh ke yang tadi tentang tertarik karena lihat Iya, ya, ibunya Ya, mungkin ya. boleh. memang lingkungan itu harus si anak tuh harus di lingkungan yang tepat gitu ya. Harus nggak mungkin si anak tuh menjadi Mereka mau. yang mereka mau dan sesuai yang kita harapkan di lingkungan yang tidak tepat gitu. Ya misalkan si anak Iga itu menginginkan anak main musik gitu, sementara temennya nggak ada satupun yang main musik gitu, atau saudaranya, sepupunya misalkan nggak ada ya, itu agak lebih sulit gitu ya. Akan lebih mudah kalau keluarga, teman gitu ada yang itu bakal lebih. Ya mungkin kita cari lingkungan gitu ya. Bawa anak kita nonton konser, datang ke komunitas itu sangat membantu. Nah ini Kang, balik lagi ke bagian pengembangan mentalitas seorang anak. Itu apa sih pengaruh yang lebih spesifik dari si anak bisa kalau mendengarkan musik klasik? Ada istilahnya ini Kang, kalau lagi hamil didengerin dulu, Iya betul. meningkatkan kecerdasan. Kecerdasan katanya ya. Nah itu menurut pengalaman Akang itu gimana Kang? Pengaruh terhadap musik klasik ataupun musik klasik namanya terhadap perkembangan mental anak atau rasa percaya diri anak. Dulu ada pernah ramai ya tentang efek Mozart gitu, yang ibu hamil didengerin musik ke perutnya gitu. Kalau saya sendiri baru nampak bukan cuma musik klasik aja sih. Semua ya. Kebetulan kan risetnya musik klasik. Musik klasik gitu. iya betul. Ya sementara walaupun mungkin belum ada riset gitu ya, yang lain musik yang lain gitu. Dan balik lagi sama kemarin yang menurut Kang Ari Ito bilang juga ya, bahwa kemarin kita bahas tentang speech delay Kang. Jadi speech delay juga sama gitu, itu bukan diagnosa. Itu jadi kalau dari lingkungannya tidak bisa membantu anak itu tumbuh kembang anak, atau misalnya cara ngomongnya itu ini ya kesulitan juga, itu salah satu faktor ya kan? Iya betul. Lingkungan itu. Kan itu contoh saya tuh gagap saya parah. Saya ngomong 1-2 patah kata aja sulit. Itu jadi saya ngalamin. Itu mungkin beda sama speech delay. Itu lebih kalau gagap kan saya nggak buat ngajar aja kayaknya nggak kebayang gitu. Komunikasi verbal gitu susah gitu. Ya mungkin salah satu dampak saya belajar musik tuh saya jadi lebih tenang, lebih bisa jadi seperti ini. Betul emang ya, luar biasa ya. Musik itu bisa betul-betul bisa mengembangkan mental dan rasa percaya diri seseorang ya. Jadi begitu Hadi, ternyata jawabannya. Biasa ya. Ada yang tanya lagi kan Hadi? Ya prosesnya kan yang dialami kira-kira untuk yang apa istilahnya yang bukan kebutuhan khusus ya, istilahnya yang perlu perlakuan khusus lebih spesial yang spesial lah. Karena juga akan gitu menghadapinya yang gitu ya. sangat spesial itu prosesnya itu berapa lama biasanya? Kalau proses relatif ya, tiap anak kan Tergantung beda ya, bedanya. punya Tiap individu anak kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau masalah saya pernah ngajar pertemuan pertama kita dilempar
dilempar gitar. dilempar ke arah saya. Untung ada bapaknya masuk ke kelas gitu. Sengaja di sebuah lembaga musik dulu. Iya. Dilempar ke saya. Bapaknya nangkep gitu. Jadi enggak. Ya menarik sih ketemu banyak Anak teman. ya, banyak anak dengan banyak ini ya. dengan Itu kenapa kan sampai anak tersebut melempar? dia kan katanya merasa terganggu dengan saya. Oh, Ya, apa? pertama kali mungkin ya. Ya pertama kali. Ya itu ya sulitnya gitu. Harus mengerti. Gitu. Iya. Harus sabar. Setelah itu ke pertemuan selanjutnya Pertemuan selanjutnya bertahap anak tersebut bagaimana? ya produknya nggak berlangsung lama sih. Jadi orang tuanya mengkat gitu. Menurut orang tuanya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya mungkin ya masih terlalu prematur ya. Beberapa kali pertemuan sudah Iya. bilang tidak ada perubahan. Nah, balik lagi mungkin yang tadi itu yang kata Akang cuma Kesiapan sabar. orang tua ya. Kesiapan orang tua, memang kesabaran bahwa memang kalau pengen merubah sesuatu itu tidak Yes. instan ya Kang ya. Apalagi manusia. Apalagi manusia ya. Harus membentuk. Nah, Ya. yang instan-instan juga justru nggak sehat kan? Iya. Suka makanan instan kan? Saya suka makan instan. Makanya jangan yang instan. Karena makanan instan itu kita jadi tidak sehat atau berkebutuhan khusus kan kemarin. Mungkin seperti itu. Betul sekali Kang. Nah, yang menarik dulu juga apa sih dari buku yang Akang pinjamkan saya itu tentang bukunya namanya Toto-chan ya guys. Jadi bagus banget tuh bukunya. Di situ itu tidak belajar musik ya Kang. Justru hanya mereka mendengarkan musik dan si guru memainkan piano ya Kang. Dan anak-anak itu guru itu membebaskan mereka untuk Mengikuti ritme ya, ketukan not Iya. gitu. Jadi mengalir gitu ya. justru itu tuh kayak tiap individu si anaknya itu satu sama lain tuh kayak saling membantu ya kan ya. Iya. Jadi indah banget kan si bukunya itu. Jadi si Toto-chan dengan teman-temannya itu nggak ada istilah ngebully atau gimana Iya. ya, meskipun dengan berbeda ada Iya. yang Fisiknya. fisiknya berbeda gitu, lebih pendek gitu Iya. ya kan, terus banyak lah ya kan ya. Tapi di situ justru mereka itu tidak ada pembulian gitu ya kan. Iya. Luar biasa indah banget itu si iya. bukunya. Jadi dalam proses main musik itu menghilangkan ego Iya. masing-masing ya. Apalagi kalau main ensemble, main bareng, Iya. bukan solo gitu, bukan sendiri itu kita harus dengerin orang. Oh, Gitu. betul. Terasa sekali. Harus kita dengerin ketukan orang gitu. Enggak mungkin kita terlalu keras atau terlalu pelan gitu. Kita harus menyesuaikan dengan teman main kita gitu. Dan itu sangat dibutuhkan di kehidupan Iya. kehidupan nyata gitu. Untuk kontrol diri mungkin ya Kang ya. Jadi ketika Empati kalau menurut saya. itu tuh empati. Kita belajar empati gitu. Belajar dengan empati. Iya. Terus ini satu juga Kang, ada anak yang berkebutuhan khusus. Dulu pernah ada di acara Hitam Putih ya Kang ya? Pernah menonton nggak Kang Apa? yang acara Deddy Corbuzier itu Kang? Ya. Di situ ada orang di mana dia itu bahkan tidak bisa memegang gitar, tapi dia bisa memainkan Tidak bisa. Gitar listrik. gitar listrik kalau tidak Kalau salah. bisa memainkan. Kang Yana. Nah, itu Kang Yana, heeh. Dia main Ingrid Oh, Malmsteen. iya. Nah, Orang yang normal aja yang jarinya itu main Ingrid Malmsteen itu ya sulit banget Iya. ya. Luar biasa Heeh, sekali. heeh. Tapi itu luar biasa. Jadi memang sekali lagi memang jangan pernah kayak yang membatasi. Betul. Kalau menurut saya sih ya, saya nggak setuju dengan pendapat kekurangan ya. Iya. Justru kelebihan. Kelebihan. Iya betul. Ada salah satu gitaris terkenal jazz, Django Reinhardt itu jarinya tuh kecelakaan. Ya. Jadi dia cuma main dengan 2 jari. Dengan dua jari. Chord melodi itu jadi kekuatan berarti ya kan. Betul sih. Gitu. Jadi kayak Allah itu memberi pasti yang terbaik deh. Iya. Walaupun sekarang kita anggap ini kekurangan, tapi sebenarnya kelebihan. Kelebihan. Jadi kita harus merubah cara pandang Iya, kita ya. mindset, ya. Mindset kita itu sendiri bahwa keterbatasan itu bukan membuat kita Ya,
berhenti untuk berproses ya. Bukan membatasi kita. Dan membatasi kita. Jadi kayak kemarin Kang Arinto bilang juga, mau diam saja atau bergerak, Bergerak, ya. seperti itu. Dan harus ingat bahwa keyakinan itu harus memenuhi harapan. Iya, betul. Jadi kalau kita yakin bahwa kita bisa, contohnya saya tidak sempurna tangannya, tapi saya punya keyakinan bahwa saya bisa loh main gitar gitu. Ya seperti itu Kang, luar biasa sekali ya. Kira-kira nih Kang, terakhir nih, boleh nggak memberikan motivasi buat para orang tua ataupun buat para anak muda kekinian yang ingin memilih kegiatan musik untuk kegiatan yang positif buat mereka? Gimana? Kalau menurut saya sih lakukan aja ya sesuatu yang positif, yang walaupun kita sekarang merasa buat apa kita belajar ini gitu. Lakukan aja, itu suatu saat akan menghasilkan gitu. Proses tidak akan ya Terus berproses, terus terus berproses. dan suatu saat pasti sampai bahkan melebihi ekspektasi kita. Iya, ya, luar biasa. Jadi don't be scared, jangan takut untuk tidak memiliki yang orang lain miliki. Justru apa yang kita miliki adalah sesuatu yang berharga dan yang udah Tuhan kasih ke kita, dan kita harus patut mensyukuri. Untuk kita syukuri. Oke, jadi keep moving, terus bergerak, jangan berhenti. Dan yang paling pasti nikmati proses itu, karena justru terasa indahnya ketika kita sudah menikmati proses itu ya. Iya, seperti itu. So guys, ada yang terakhir dari Kang Hadi? Ya, tadi saya dapat ilmu dari Kang Trisna, mungkin kita semua dapat ilmu. Yang pertama dalam proses pembentukan karakter itu, yang sangat diperlukan itu yang pertama adalah kedisiplinan, kesabaran, juga kerjasama dan dukungan dari semua pihak ya, untuk proses pendidikan itu. Kemudian juga betul kata Cedigai tadi ya, bahwa yakin ya, kita harus yakin apa yang kita miliki adalah sesuatu yang luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Setiap orang tuh spesial. Ya. Spesial, betul. Dan jangan pernah takut bahwa setiap orang itu pasti memiliki masalah. Oke? Dan tetap positif saja dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. I think enough ya. Kayaknya cukup dulu sekian. Dan jangan lupa guys, kalau kalian mau atau butuh untuk mencari lesan atau gitar klasik, boleh menghubungi ke Kang Trisna ya. Atau juga kalian butuh bercakap-cakap dengan bahasa Inggris, kebetulan para pengajarnya di sini sangat menyenangkan sekali, di mana di List English Speaking Program ini kita betul-betul menyungguhkan cara belajar yang mudah dan menyenangkan. Jadi ketawa ketiwi sambil menggali rasa percaya diri dan juga cacisus bahasa Inggris. Untuk untuk bahasa Inggris ini ke siapa kalau misalnya ada yang? Boleh nanti ke saya, call me ya. Yang paling pasti jangan nelfon Kang Hadi, ya jadi bahasanya bahasa tubuh. Oke, yang paling pasti keep moving, sekali lagi keep moving, be positive. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di like dan di subscribe, jangan lupa dibunyikan loncengnya biar ada notifikasi dari kita ya, dari video-video yang akan kita share tentang informasi yang akan kita bagikan, dan juga apa aja gitu yang ada di channel kita ya Kang ya. Kayaknya tolong di like, di subscribe, dan juga dibunyikan lonceng. Komen juga ya. Komen juga untuk feedback buat kita ya. Oke, kita menerima kritik dan saran. Oke Kang, kayaknya cukup dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa bersama Cedigai, Kang Hadi, dan juga nanti Kang Nandang dengan narasumber yang akan berbeda. Terima kasih Kang Trisna atas waktu. Terima kasih juga sekali sudah lagi ya. berbagi. Terima kasih ilmunya ya. Ketemu